pedagang nakal kian meresahkan, aparat pun mulai sigap bertindak. Rabu 12 Desember yang baru lalu, petugas suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta merazia sejumlah lapak penggilingan daging di Pasar Cipete, Jakarta Selatan. Hasilnya, 50 kg daging babi hutan yang akan digunakan sebagai bahan campuran bakso disita petugas. Aksi para pedagang nakal ini dilatar belakangi tingginya harga daging sapi di pasaran dalam 2 bulan terakhir. Harga 1 kilo daging sapi berkisar Rp90.000, sedangkan daging babi hanya Rp45.000 per kilonya. Untuk menyiasati perbedaan harga yang mencolok itu, mereka pun mengoplos bakso dengan daging babi. Bapak tahu nggak sama itu ada campur? Ya kalau nggak tahu, kalau begini saya nggak tahu, kalau tahu saya nggak mau. Ini dari tahun berapa Pak? Ini belum lama yang jualan ini. Kalau saya jualan udah lama, tapi waktu daging masih harga berapa dulu? 5.000 apa berapa? Yang mencengangkan, aksi pelaku ternyata terorganisir dengan rapi. Mereka memiliki pabrik dengan sejumlah karyawan. Setelah digerebek, pabrik pengolahan bakso yang menggunakan daging babi ini berhenti beroperasi. Kejadian itu berdampak negatif, terutama pada penjual bakso lainnya. Ketua Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Indonesia, Apmiso, menegaskan kecurangan itu hanya dilakukan oleh segelintir orang. Secara tegas menyatakan bahwa itu tidak mewakili daripada jumlah pedagang bakso, karena jumlah pedagang mie dan bakso seluruh Indonesia kan hampir 3,5 juta. Apmiso bersama pemerintah DKI Jakarta akan melakukan razia dan pengawasan pada beberapa pasar besar untuk menghindari kecurangan-kecurangan lain. Beberapa waktu lalu, tim reportase investigasi pernah menelusuri praktek pembuatan bakso sapi yang menggunakan daging babi. Pelaku kami samarkan namanya menjadi Brutus. Lebih dari setahun sudah Brutus mengelabui para pembelinya. Kira-kira udah 1 tahun lebih ya. Awalnya 3 bulan pertama saya pakai daging sapi biasa. Kemudian setahun ke depannya saya campur dengan daging babi. Untuk mengetahui cara kerjanya, kami pun mengikuti jejak pelaku belanja bahan dagangannya ke pasar. Untuk mendapatkan daging babi ternyata tidak sulit, karena hampir di setiap pasar yang menjual daging sapi juga terdapat pedagang yang menjual daging babi. Selisih harga, itulah yang kemudian dimanfaatkan Brutus untuk meraup untung. Ia pun tidak peduli soal keabsahan dagangannya. Usai belanja daging, Brutus mengajak kami ke salah satu toko langganannya. Kali ini yang dicarinya adalah pengawet. Ada saya campur dengan borak, karena itu lebih tahan lama gitu. Kami pun terkejut, ternyata pengawet yang digunakan pelaku tidak main-main bahayanya. Untuk membuat barang dagangannya lebih tahan lama, Brutus menggunakan boraks, bahan pengawet yang sebenarnya telah dilarang penggunaannya pada makanan. Babi dan boraks untuk pengawet, bahan lain yang digunakan Brutus dalam pembuatan baksonya adalah sagu, lada halus, dan bawang putih. Setelah semua bahan yang digunakan siap, daging babi pun siap diolah. Jika diperhatikan dengan seksama, sebenarnya perbedaan antara daging sapi dan babi akan jelas terlihat. Daging sapi berwarna merah dan terlihat segar, sementara daging babi berwarna sedikit keputihan dan tampak pucat.
Kalau daging sapi itu kan agak merah-merahan dan lebih segar ya. Kalau daging babi itu warnanya agak pucat dan agak bintik-bintik dia. Rasa sih tidak jauh beda daging sapi dengan daging babi. Kalau daging babi itu agak kenyal di lidah aja. Untuk mengelabui para calon pembelinya, Brutus mencampur kedua jenis daging tersebut. Setelah adonan rata, Brutus pun menyiapkan boraks sebagai bahan pengawet. Brutus nekat menggunakan boraks untuk membuat dagangannya tahan lama. Karena kalau perputaran dagang itu kan kadang kita nggak bisa prediksi ya. Habis sekian, berapa jumlah sekian, yang penting barang yang kita gunakan ini bisa tahan lama aja. Buat bisa dijual lagi. Setelah adonan tercampur merata dengan pengawet, Brutus membuat bakso satu persatu. Dari adonan tadi, Brutus membuat lebih dari 100 bakso dengan aneka ukuran. Mulai dari ukuran besar, sedang, hingga bakso yang kecil. Setelah semua selesai dibuat, bakso-bakso tadi langsung dimasukkan ke dalam air mendidih. Ditunggu hingga menjadi setengah matang. Setelah itu bakso dikeluarkan untuk diangin-anginkan. Sambil menunggu, Brutus membuat bahan campuran untuk kuah baksonya. Minyak babi juga bisa buat campuran bumbu ya. Buat bumbu kuah baksonya juga buat penyedap biasanya. Sebelum menjual bakso babinya, Brutus terlebih dahulu mencampurkan minyak babi buatannya ke dalam tungku kuah baksonya. Setelah semua persiapan selesai, Brutus menuju ke tempatnya biasa mangkal untuk berjualan. Bakso babi buatan Brutus terbilang laris dan banyak diminati pembeli. Mereka pun dengan asik melahap dagangan Brutus. Banyak pembeli yang tak sadar akan apa yang dimakannya. Pasalnya, bakso babi buatan Brutus memang susah dibedakan dengan bakso sapi asli. Satupun pembeli bakso buatan Brutus yang curiga dengan apa yang dimakannya. Padahal bakso tersebut dibuat dari daging babi. Bakso babi memang susah dibedakan dengan bakso sapi. Selain itu, Brutus juga punya trik khusus untuk memikat pembeli. Ia menjual dagangannya dengan harga murah. Dengan patokan harga aja lah. Ada peminat lebih banyak. Cuma itu aja sih. Kadang-kadang orang kan mau dia makanan yang enak, harga yang murah. Brutus sadar telah berlaku curang mengganti daging sapi dengan daging babi yang haram dikonsumsi umat Islam. Ia juga membahayakan kesehatan konsumennya dengan memakai boraks. Ternyata Brutus tak seorang diri dalam menjalankan aksi kecurangan ini. Ia mengaku mengenal beberapa pedagang bakso yang melakukan hal yang sama. Ada beberapa juga yang pakai campuran daging babi ya, tapi juga beberapa gitu. Nggak semuanya gitu. Lewat Brutus kami pun menemukan salah satunya. Sebut saja namanya Yoyo. Biasanya Yoyo berdagang tak jauh dari tempat Brutus biasa berjualan. Tim investigasi lantas membeli bakso buatan Yoyo. Oh pakai tawas? Enggak, kok sahunya dikit, jadi makan dagingnya, totonya pas gini. Oh, ini bang, ambiar ya. Oh banyak tawas ya. Kalau ini baksonya yang mana nih mbak? Yang 60, yang 45, yang 35? Campur-campur. Selain berbahaya bagi kesehatan manusia, bakso babi dengan boraks buatan Brutus pun melanggar aturan agama Islam. Kalau yang halal yang haram itu bercampur jadi satu, untuk kasus daging babi, dia yang dimenangkan adalah haramnya. Artinya itu haram. Ini tegas. Dan babi itu bukan hanya dagingnya, tapi semuanya. Mau lemaknya, kayak mau tulangnya, mau kulitnya, itu semua haram. Tanpa mereka
sadari apa yang dilakukan Brutus dan Yoyo tak hanya berdampak negatif bagi para pembelinya saja. Ulah curang Brutus bisa merusak reputasi pedagang bakso lainnya. Padahal tidak semua pedagang bakso melakukan kecurangan seperti yang dilakukan Brutus dan Yoyo. Contohnya Slamet. Ia sudah berjualan bakso selama 13 tahun silam dan tidak pernah berlaku curang. Agak ini juga kesel juga sih. Kesalnya kenapa? Ya keselnya kita jadi ikut nggak laku kan. Akibatnya banyak pembeli yang kini lebih waspada. Biasanya mereka menjadi lebih selektif saat memilih bakso yang akan dibelinya. Tetap ada, khawatir tetap ada. Jadi nggak sembarangan aja sih, khawatirannya dituangkan dalam bentuk nggak sembarangan aja beli baksonya. Ya mungkin di sini terus ini aja. Lantas bagaimana cara mendeteksi bakso yang dibuat dari daging babi? Seperti yang dikatakan Brutus, bakso babi terasa lebih kenyal dibanding bakso sapi. Selain itu, Anda juga patut curiga terhadap bakso yang dijual dengan harga di bawah normal. Sementara itu, untuk mendeteksi kandungan boraks pada bakso ada 2 tips praktis. Yang paling sederhana adalah melakukan pengujian dengan bantuan seekor kucing. Ambillah 2 sampel bakso dari 2 sumber berbeda. Yang pertama yang Anda duga berbahaya, sementara lainnya yang menurut Anda bakso berkualitas baik. Lihat apakah kucing Anda memakan keduanya. Waspadalah terhadap bakso yang enggan dimakan sang kucing. Berikutnya Anda dapat melakukan uji kimia sederhana. Ambillah bakso yang Anda curigai, beri sedikit air, lalu ulek hingga halus. Tuangkan cairan ini ke dalam suatu wadah, lalu campurkan 3 ml metanol. Metanol dapat diperoleh di toko kimia terdekat. Kemudian bakarlah cairan tadi. Jika api hasil pembakaran berwarna hijau, Anda patut waspada. Kemungkinan besar bakso yang Anda curigai mengandung boraks. Tim reportase investigasi.